Oshe mishpat la ashukim, noten lechem lereebim, Adonai matir ashurim, Adonai poke iurim, Adonai jokep kepupim, Adonai oheb shadikim, Adonai shomeret gerim, wa yakom we almana, ye odet, we derek reshaim, ye awet. Ketika dia berdoa seperti ini, Tuhan menjawab doa-doanya. Tuhan memberikan janjinya nyata di hadapannya. Karena apa? Doanya lahir dari rasa percaya. Doanya lahir karena dia mengenal siapa Allah untuk kehidupannya. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini unik, nggak biasanya. Yaitu supaya Anda bisa berdoa. Romo Yosef kok lucu, doain supaya kami ini bisa berdoa. Karena saudara-saudara, Anda pasti tahu sendiri, berdoa itu gampang-gampang susah. Karena doa seringkali bosenin, itu aja, kayaknya bingung mau doa apa, mau ngomong apa gitu ya. Bersyukur udah, meminta udah, tapi seringkali kok bosenin Romo. Apalagi saudara-saudara, ketika masalah datang silih berganti, kita sudah berdoa, tetapi kok belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau link video ini tiba-tiba muncul di handphone Anda, ketika Anda lagi buka-buka YouTube, ketika Anda lagi cari-cari, apa sih yang akan memberikan hidupku kekuatan baru? Atau Anda lagi buka-buka WhatsApp, tiba-tiba ada orang yang ngirim, atau Romo Yosef sendiri ngirim ke WhatsApp Anda, pasti itu bukan sebuah kebetulan. Saya percaya Tuhan sudah mengatur itu semua. Karena dalam video ini, saya akan mengajarkan kepada Anda doa yang sangat kuat. Doa yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa, yang nggak bakal membosankan. Doa ini diambil dari kitab Mazmur, lahir dari sebuah iman percaya yang teguh. Doa ini lahir dari pengenalan akan Allah yang luar biasa dan mendalam. Maka doa-doa yang diucapkan oleh pemazmur ini sungguh menjadi kekuatan dan menjadi kenyataan di mana Allah sungguh-sungguh menolong kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara, ketika Anda buka video ini, Anda sedang diajak berbicara oleh Tuhan. Khususnya Anda yang saat ini sedang banyak pikiran. Romo tahu aja saya lagi banyak pikiran. Kalau banyak duit Romo, banyak harta, semua orang suka Romo. Tapi kalau banyak pikiran Romo, ada aja yang dipikirin. Dari hal-hal besar sampai peritilan-peritilan, cicilan-cicilan sampai cari sendok di dapur aja nggak ketemu Romo. Atau bagi Anda juga yang saat ini sedang banyak makan ati. Kalau makan ati pakai bubur mah enak Romo. Tapi makan ati dalam arti makan perasaan Romo. Capek ati. Lihat suami bertingkah begini. Aduh. Lihat istri begitu. Aduh goleng-goleng. Lihat anak masa depannya belum benar semua. Goleng-goleng. Lihat buka dompet kira-kira ada pertolongan dari Tuhan. Masih tetap kosong. Wah capek lah di rumah mau cari udara segar. Nongkrong di teman-teman, aktif di gereja, sama juga makan hatinya Romo. Ketika Anda hidup Anda seperti itu, Tuhan mau berfirman buat Anda. Apa yang Anda doakan pagi ini, siang ini, ketika Anda sedang berbeban berat, ketika Anda sedang bersyukur, ketika rezeki-rezeki Anda sedang mengalir, ketika semua usaha Anda sukses, ketika Anda sedang berbeban berat. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Mazmur bab 146 ayat 7 sampai 9. Mazmur 146 ayat 7 sampai 9. Izinkan saya memperkenalkan hanya 3 ayat ya, ayat 7, ayat 8, ayat 9. Itu pun gak penuh. Karena di 3 ayat ini ada doa-doa yang sungguh sangat bagus luar biasa. Saya akan memperkenalkan doa ini dalam bahasa Ibrani. Nanti Anda akan mulai paham nih, mulai familiar dengan beberapa kata-kata dalam bahasa Ibrani. Misalnya Adonai. Seringkali Romo Yosef menyebut Adonai, Adonai, Adonai. Artinya apa? Tuhan. Kemudian nanti di tengah-tengah doa ada satu kata yang mungkin Anda teringat dengan kata dalam bahasa Indonesia.
Karena bahasa Indonesia seringkali menyerap dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ini karena tetanggaan saling ada kesamaannya. Yaitu misalnya yatakom, yatakom, yatakom. Apa ya Romo yatakom? Y, T, ada M-nya. Yatim. Nah, itu dia, anak yatim maksudnya. Mari kita mulai doa kita dalam bahasa Ibrani. Nanti saya doakan juga dalam bahasa Indonesia ya. Pelan-pelan, saya akan pelan-pelan. Ketika saya mengucap satu kalimat, Anda ikutin ya di rumah ya. Ada tulisannya di layar ini. Oseh mispat la'ashukim. Noten lechem lare'ebim. Adonai maktir asyurim. Adonai poke'ah iwrim. Adonai jokep kepupim. Adonai oheb sadikim. Adonai shomer et gerim. Yatakom we almanah. Ye audet. We derek reshaim. Ye awet. Seperti itu, cepatnya kayak gini. Oshe mishpat la ashukim, noten lechem lere ebim, Adonai matir ashurim, Adonai pokeah iwrim, Adonai jokep kepupim, Adonai oheb shadikim, Adonai shomer et gerim, yata akom we almana, ye audet, we derek reshaim, ye awet. Anda bisa ulang-ulang itu dalam bahasa Ibrani, silakan. Di YouTube juga ada, ketik aja Psalm 146 Hebrew gitu ya. Indonesianya seperti ini. Bagus banget. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Seolah-olah doa ini ya seperti doa-doa yang lain. Coba saudara-saudara, ketika Anda membaca Mazmur, coba Anda kuliti Mazmur itu, kira-kira orang yang seperti apa, orang yang mengalami pengalaman seperti apa yang berdoa seperti ini. Coba. Tadi kan ada orang yang ditindas, ada orang yang kelaparan, ada orang yang diperas, ada orang yang tertunduk, ada orang yang terkurung, ada orang yang terasing. Itu kan hidup yang nggak baik-baik saja. Iya ya Romo, saya baru sadar ternyata. Padahal ini kan dinyanyikan waktu sebagai Mazmur antar bacaan itu di hari Minggu 10 November kemarin. Tapi mungkin umatnya nggak peka. Oh ternyata pemazmur yang berdoa seperti ini adalah orang yang sedang terjepit, adalah orang yang sedang banyak pikiran, adalah orang yang sedang ditindas, adalah orang yang hidupnya sedang porak-poranda acak-acakan, rezekinya sampai dia kelaparan, dia terusir sehingga dia jadi orang asing, dan aneka macam perasaan-perasaan dan pengalaman lainnya. Romo, kok sama banget ya Romo dengan kehidupan saya ini si pemazmur? Maka doa si pemazmur menjadi baik, indah, menjadi doa-doa kita. Kalau Anda nanti baca ya bagaimana secara keseluruhan Tuhan menjawab doa si pemazmur. Ketika dia berdoa seperti ini, Tuhan menjawab doa-doanya. Tuhan memberikan janjinya nyata di hadapannya. Karena apa? Doanya lahir dari rasa percaya. Doanya lahir karena dia mengenal siapa Allah untuk kehidupannya. Maka dia tidak takut, dia tidak khawatir. Maka Mazmur bab 146 ini cocok juga buat Anda. Percayalah, Tuhan itu sanggup melakukan segala hal di luar apa yang kita pikirkan. Maka doakan Mazmur 146 ini dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia. Coba Romo ulang lagi, saya doakan ya.
Oshe mishpat la'ashukim, noten lechem lere'ebim, Adonai matir ashurim, Adonai poke'ah iurim, Adonai jokep kepupim, Adonai oheb shadikim, Adonai shomeret gerim, wa yakom we almana ye oudet, we derek reshaim ye awet. Nah, seperti itu. Lama-lama cepet karena kita hafal. Silakan bagi yang adik-adik remaja ini saya tantang juga Anda belajar bahasa Ibrani gitu ya. Mari kita gali perasaan apa sih, pengalaman apa sih yang dialami oleh si pemazmur sampai-sampai dia berdoa seperti ini. Kayaknya nggak mungkin Romo kalau dia itu lagi di atas karirnya, dia itu lagi menerima berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak Romo. Karena dia teriak, Tuhan membuka mata orang buta. Saudara-saudara, mungkin kata buta di sini bukan buta secara harafiah, tapi ketika kita lagi ada masalah, lagi ditinggal pasangan hidup, lagi gonjang-ganjing rumah tangganya, ekonominya lagi berantakan, banyak dari kita juga buta secara simbolis, ya apa enggak? Wah, pokoknya seorang lain jahat, pokoknya berkat-berkat Tuhan gak kelihatan, pokoknya Tuhan itu gak adil, pokoknya orang tua saya itu kejam, pokoknya anak-anak saya itu pada gak tahu berterima kasih, pokoknya semua deh pokoknya jadi jelek. Ya itu dia. Tapi si pemazmur percaya bahwa dia yang sedang dibutakan oleh masalah, pikiran, sakit penyakit, segala macam persoalan dalam hidupnya, Tuhan akan buka matanya. Cakep nggak? Cakep banget Romo ini mah. Dikatakan, Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas. Jadi si pemazmur ini hidupnya lagi diperas betul-betul oleh keadaan, oleh masyarakatnya, oleh keluarganya, oleh si penagih hutang, betul-betul diperas sampai tiris, sampai kering, sampai nggak ada lagi yang bisa diperas. Saudara-saudaraku, orang yang diperas seperti ini diancam, pasti begitu banyak persoalan dalam hidupnya, ada begitu banyak mungkin dia menyesal dengan kesalahan di masa lalu sampai akhirnya dia mengalami hidup yang seperti ini. Dan dikatakan juga Tuhan juga memberikan roti kepada orang yang lapar. Tadi ada kata lechem, bet lechem, rumah roti. Lechem itu artinya roti. Lehem, Tuhan memberikan roti, memberikan makanan supaya manusia menjadi hidup. Mungkin si pemazmur lagi gak punya duit, dia gak bisa makan. Atau bisa sih makan Romo, tapi paling cuma nasi sama lauk satu. Tapi kalau liatin Romo di medsos, orang bisa makan di hotel ini, di restoran ini, bisa makan semau-mau yang dia makan. Kayaknya kepengen Romo, tapi kepengen gak punya duit gimana Romo? Tersiksa betul-betul. Nah, di sini si pemazmur percaya Tuhan akan memberikan roti bagi orang-orang yang lapar. Mungkin dia lapar, tapi anak-anaknya lapar dan dia lebih lapar lagi. Kalau dia orang tua ini si pemazmur, pasti dia akan menanggung beban-beban dari anak-anaknya. Anaknya makan dulu, dia nggak makan nggak apa-apa. Bisa digali pengalaman si pemazmur sampai sejauh itu. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Terkurung di sini bukan cuma karena di penjara gitu ya, karena ketidakadilan dia dikurung gitu, tapi orang-orang yang sedang sakit, sakitnya udah lama sekali, berbulan-bulan, bahkan menaun, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lihat kayak orang-orang gitu Romo, jalan sana jalan sini, ziarah sana ziarah sini, kayaknya mau Romo tapi nggak bisa, dengkulnya sakit kalau dibikin jalan Romo, selalu berbaring di rumah sakit, nggak berdaya apa-apa. Si pemazmur betul-betul percaya Tuhan akan membebaskan orang-orang yang terkurung. Nah, dikatakan Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Mungkin bukan tertunduk seperti fisik biasa, tapi karena apa? Rasa malu. Mau keluar rumah, utang. Udah orang pada gosipin, pada orang udah pada ngomongin. Malu Romo. Aktif di gereja orang ngomongin juga. Aktif di mana-mana orang ngomongin juga. Jadi kita malu, cenderung untuk menarik diri dari pergaulan. Terpisah dari para sahabat, terpisah dari keluarganya sendiri. Nah, itu yang dikatakan Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang asing. Seringkali kita
Ya karena cuman harta kita nggak seberapa, tampilan fisik kita ya juga nggak mendukung, jabatan kita juga ya nggak mentereng. Lama-lama kita jadi asing dalam pergaulan. Karena teman-teman saya Romo, wah itu jet set semua Romo, naik turun mobil Romo, makannya di sana sini di restoran-restoran mahal Romo, omongannya juga tinggi-tinggi Romo, saya mah apa Romo. Itu yang membuat banyak orang terasing, jadi orang asing. Di rumah juga kayak gitu, banyak orang di rumah jadi orang asing. Apa iya? Apa betul? Ya Romo, keluarga saya mah sibuk semua. Bapak ke sono, ibu ke sono, adik ke sana, kakak ke sana. Aku sendirian di rumah Romo, seperti orang asing. Itulah pergulatan si pemazmur. Nah, dikatakan anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Dalam bahasa Ibraninya itu yatakom we almana yeodet. Yeodet itu bisa diterjemahkan ditegakkan kembali, tapi sebetulnya terjemahannya itu dihidupkannya kembali. Anak yatim tanpa ayah, mungkin nafkahnya juga ya hanya mengandalkan orang-orang yang berbaik hati. Para janda ditindas, dijadiin semena-mena hidupnya. Tapi Tuhan menghidupkan mereka kembali. Ada pancaran lagi hidupnya, ada kekuatan lagi, ada cahaya lagi dalam kehidupan anak yatim dan para janda ini. Mereka lah orang-orang terlemah dalam masyarakat yang tidak punya penolong, yang seringkali hidupnya dipermainkan oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang punya duit, oleh orang-orang yang sombong. Makanya si pemazmur berkata, tapi jalan orang fasik akan dibengkokkan oleh Tuhan. Itu rasa percayanya dari si pemazmur ini. Sampai-sampai dia mengatakan, Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Tuhan raja dalam kehidupanku. Kalau aku punya masalah, masa raja diam aja? Masa raja nggak peduli sama hidupku ini? Aku ini hamba. Aku ini anak-anak Tuhan. Aku ini anak raja. Raja yang maha kuasa. Maka si pemazmur percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan itu raja bagi kehidupannya. Ada masalah, siapa sih hidup manusia yang gak punya masalah? Semua juga punya masalah. Tapi dia percaya Tuhannya adalah raja, penguasa, punya segala-galanya untuk umatnya ini. Saudara-saudara terkasih, bagus luar biasa bukan? Itulah keindahan kitab suci. Maka mari bersama saya kita ulangi lagi ya, pelan-pelan deh, jangan cepet-cepet. Oshe mishpat la ashukim, noten lechem la reebim, Adonai matir ashurim, Adonai pokeah iurim, Adonai jokep kepupim, Adonai oheb shadikim, Adonai shomer et gerim, yatakom we almana ye odet, we derek reshaim ye awet. Saudara-saudara, hidup Anda mau ditegakkan kembali, mau dihidupkan kembali oleh Allah, atau mau dibelokkan oleh Allah? Tadi dikatakan orang jahat akan dibelokkan. Meskipun banyak hartanya, meskipun mentereng hidupnya di dunia ini, hidupnya akan rumit. Tapi orang benar akan dikasihi Allah. Orang tertindas akan ditegakkannya kembali. Bangkit. Buktikan bahwa Tuhan itu sayang sama Anda. Buktikan kepada semua orang kasih Tuhan masih nyata dalam hidup kita. Meskipun saat ini hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Percayalah seperti si pemazmur, dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Maka ketika berdoa memuji Tuhan bukan cuma di mulut aja, seluruh jiwa. Vekol nefeshka, dengan seluruh nafasmu, dengan seluruh jiwamu. Itulah saudara-saudara, kalau doa jangan pernah tanggung-tanggung, kalau doa jangan pernah setengah-setengah, berdoalah dengan rasa percaya. Si pemazmur mengenal Allah yang begini, yang begini, yang begitu. Itulah yang dia percaya, itulah yang diterimanya. Tuhan yang membuka mata orang buta, Tuhan yang menegakkan orang-orang yang tertunduk, Tuhan yang mengasihi orang-orang benar,
Tuhan yang menjaga orang-orang asing. Sampai-sampai yatim dan janda ditegakkannya kembali. Salam, Tuhan Yesus memberkati.